Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, walaupun kita tidak bertatap muka, tapi ibu yakin kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, sebelum belajar lebih lanjut, mari kita lihat peta konsep mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang mana ada 4. Yang pertama, kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang kedua, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang keempat, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pada pagi hari ini yang kita pelajari mengenai kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila serta arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, sebelum lebih lanjut, setelah nanti kita mempelajari materi ini, yang diharapkan terhadap kalian adalah kalian mampu mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta kalian dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah Pancasila sebagai dasar negara. Ya, Pancasila sebagai dasar negara itu adalah pedoman ataupun penyelenggaraan dalam ketatanegaraan negara Indonesia. Ya, sebuah negara jika tidak ada dasar, pastilah negara tersebut akan roboh. Negara tersebut akan berantakan. Sama seperti rumah. Jika tidak ada pondasinya, maka rumah tersebut akan roboh. Sama juga dengan negara, jika negara tidak ada dasarnya, maka negara tersebut juga akan hancur ataupun roboh. Ya, seperti yang sudah kita pelajari di kelas 7 mengenai Pancasila, itu dirumuskan oleh 3 tokoh. Ibu yakin dan ibu harap kalian masih ingat siapa-siapa saja tokoh perumus Pancasila. Ya, mengenai perumusan dasar negara ataupun Pancasila itu terjadi ataupun dilaksanakan pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, yang mana pada sidang pertama tersebut membahas tentang dasar negara Indonesia. Sedangkan sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Di sini Ibu hanya mengingatkan adapun tokoh perumus dasar negara kita yaitu yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Dan mengenai penyebutan Pancasila itu sendiri secara resmi diucapkan oleh atau diutarakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Maka sampai sekarang ini setiap pada tanggal 1 Juni ditetapkanlah sebagai hari lahir Pancasila. Ya, Pancasila sebagai dasar negara itu menjadi norma dasar ataupun kaidah negara yang fundamental sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun penetapan Pancasila itu sendiri ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Apa itu PPKI? Ibu harap kalian masih tetap ingat panjangan dari PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, yang kedua mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
Ya, pandangan hidup. Pandangan hidup itu adalah cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Ya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu adalah cara pandang suatu bangsa untuk memecahkan berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Ya, Pancasila ditetapkan sebagai pandangan hidup bangsa. Kenapa? Karena segala aktivitas sehari-hari kehidupan bangsa Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, mengenai Pancasila itu sendiri memenuhi fungsi, yaitu yang pertama, Pancasila itu sebagai alat upaya untuk mengatasi konflik ataupun ketegangan sosial. Yang kedua, Pancasila itu sebagai sumber motivasi untuk mewujudkan cita-cita, gagasan ataupun ide dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, Pancasila itu sebagai sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang terbuat dalam Pancasila itu sendiri. Dan yang keempat, Pancasila sebagai jawaban untuk menghadapi perkembangan global. Dan yang kelima, Pancasila sebagai sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa, apa itu kepribadian bangsa? Adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada warga negara Indonesia. Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Misalnya saja, gotong royong diyakini oleh Insinyur Soekarno itu adalah sebagai salah satu penyemangat bangsa Indonesia. Kenapa? Karena gotong royong tersebut memiliki nilai kekeluargaan dan kerjasama yang menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang memiliki kekeluargaan yang kuat. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Ya, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat itu dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh rakyat Indonesia dan diamalkan serta dilestarikan. Yang mana Pancasila itu telah disepakati oleh wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPU PKI dan sidang PPKI. Ya, yang kelima, Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kenapa? Karena semua aturan yang ada di Indonesia ini haruslah bersumber pada Pancasila. Jadi undang-undang yang ada di Indonesia itu semuanya harus mengacu, harus sesuai dengan Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dan yang keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Apa itu ideologi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi itu adalah cara berpikir seseorang ataupun suatu golongan. Ya, Pancasila sebagai ideologi nasional itu merupakan suatu sistem nilai yang ideal yang dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Ya, selanjutnya yang kedua, mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama itu ada membentuk identitas dan jati diri bangsa. Indonesia itu diharapkan mampu membentuk identitas bangsa dan jati diri agar tidak mudah dibawa arus ataupun tidak mudah digoyahkan oleh budaya asing. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia haruslah memiliki ataupun berpedoman pada Pancasila. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari haruslah sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Adapun arti penting Pancasila yang kedua adalah mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Ya, Pancasila sini memberikan pedoman